Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di video saya, teman-teman. Nah, saya Wahyu dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah novel, salah satu novel favorit saya, karya Arundhati Roy, yang berjudul The Ministry of Utmost Happiness. Sebelumnya juga kita pernah membahas novel dengan penulis yang sama juga, yaitu The God of Small Things ya. Cuman ini adalah buku yang ditulis 20 tahun kemudian dari buku pertamanya, yaitu The God of Small Things. Nah, pertama-tama mari kita kenali dahulu penulisnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Arundhati Roy ini adalah seorang penulis, aktivis, dan intelektual asal India yang dikenal dengan novel pertamanya yang mendunia, yaitu The God of Small Things ya, yang udah kemarin kita bahas, yang memenangkan penghargaan Booker-Man. Nah, The Ministry of Utmost Happiness ini adalah novel kedua karya Arundhati Roy yang diterbitkan pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah novel pertamanya. Nah, secara singkat sebenarnya novel ini mengisahkan kisah beberapa tokoh yang hidupnya saling terkait di tengah-tengah konflik politik dan sosial di India. Ini adalah kisah tentang tokoh utamanya, itu Anjum, seorang transgender yang tinggal di satu kuburan, dan Tilo, seorang wanita yang terlibat dalam aktivisme politik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk memahami latar belakang politik India pada saat itu. Novel ini berlatar pada tahun 2002 ya, yang saat itu terjadi kerusuhan agama yang mengguncang Gujarat, yang menjadi latar penting dalam cerita ini. Nah, kita juga harus mengenalkan teman-teman kepada dua tokoh utama kita dalam novel ini, yaitu Anjum. Nah, Anjum ini adalah salah satu protagonis dalam novel ini, yaitu seorang transgender yang tinggal di sebuah kuburan dan menciptakan komunitas unik di sana gitu. Dia adalah karakter yang sangat kompleks, dan novel ini menggambarkan perjuangannya untuk mencari identitasnya dalam dunia yang keras. Kemudian setengah bagiannya itu menceritakan tentang Tilo. Nah, Tilo ini adalah seorang wanita yang terlibat sebuah aktivisme politik dan memiliki hubungan yang rumit dengan beberapa pria dalam novel. Dia juga merupakan salah satu inti dari novel ini ya, yang menjadi judul novel, yaitu The Ministry of Utmost Happiness. Nah, novel ini mengusung beberapa tema seperti cinta, kehilangan, keadilan sosial, dan politik. Roy juga menggabungkan semua elemen ini dengan indah dan memberikan kita pemahaman mendalam tentang kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan. Nah, terkhusus dalam unsur politik dalam novel ini yang ingin saya sedikit singgung, yaitu unsur politik memainkan peran yang sangat sentral dalam pengembangan cerita. Novel ini menggambarkan landscape politik yang kompleks di India dan berfokus pada beberapa peristiwa penting dalam sejarah India yang mempengaruhi nasib para karakternya. Nah, yang pertama itu kerusuhan agama di Gujarat pada tahun 2002. Salah satu peristiwa politik paling signifikan yang dihadirkan dalam novel ini adalah kerusuhan agama di Gujarat pada tahun 2002. Kerusuhan tersebut menyebabkan kerusakan besar terutama terhadap komunitas muslim ya, dan merusak hubungan antara berbagai kelompok agama dan etnis di India. Peristiwa ini menjadi latar belakang penting dalam novel dan mempengaruhi banyak karakter. Kemudian ada aktivisme politik. Nah, sejumlah karakter dalam novel ini terlibat dalam aktivisme politik. Tilo misalnya, salah satu protagonis utama, adalah seorang aktivis yang terlibat dalam perjuangan melawan ketidakadilan politik dan sosial. Dia terlibat juga dalam berbagai aksi protes dan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, juga novel ini juga membahas tentang ketidakstabilan politik ya. Novel ini menggambarkan ketidakstabilan politik yang melanda India, terutama dalam konteks konflik antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Kashmir. Konflik ini juga menciptakan ketidakpastian dan kekerasan yang berdampak pada banyak karakter dalam cerita. Nah, kemudian ada juga korupsi dan kekerasan. Politik yang korup juga merupakan tema penting dalam novel ini. Kemudian ada identitas politik. Seperti yang kita tahu, Anjum ini kan adalah seorang transgender ya. Nah, jadi di sini juga sebenarnya mengusung tentang perkenalkan dimensi politik dalam konteks identitas gender dan seksualitas. Perjuangannya untuk diterima dalam masyarakat mencerminkan tantangan politik yang dihadapi oleh
komunitas LGBTQ+ ya di India. Nah juga yang tak kalah penting adalah tema perdamaian dan kemanusiaan. Meskipun banyak konflik politik dan kekerasan dalam novel ini, ada juga tema perdamaian dan kemanusiaan yang sangat kuat. Beberapa karakter berusaha untuk membawa perdamaian dan harapan dalam situasi yang sulit, menunjukkan keteguhan karakter dalam menghadapi ketidakadilan. Nah, gaya penulisan Arundhati Roy dalam novel ini, dia dikenal dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis dan deskriptif. Novel ini penuh dengan gambaran yang menghanyutkan juga yang membuat pembaca merasakan emosi setiap karakternya. Jadi novel ini seperti buku sebelumnya yaitu The God of Small Things juga sangat bisa memikat teman-teman untuk terus membacanya. Nah, kesimpulannya adalah novel The Ministry of Atmas Happiness ini adalah sebuah karya seni yang sangat luar biasa dengan karakter yang mendalam, latar belakang politik yang kompleks dan gaya penulisan yang indah. Ini adalah novel yang sangat patut dibaca oleh semua orang. Apalagi teman-teman yang mungkin sedang mempelajari atau ingin mengetahui bagaimana pergolakan kehidupan masyarakat di India, bagaimana ketimpangan sosial, bagaimana sistem kasta berpengaruh di setiap kehidupan masyarakat di sana. Teman-teman wajib baca buku-buku dari Arundhati Roy. Oke, teman-teman, itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman sempat, silakan bisa dicari di di toko buku terdekat. Di Gramedia juga ada kalau nggak salah, karena ini terbitan KPG ya. Terbitan KPG ya, jadi di Gramedia pasti ada. Itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.